Di tengah hiruk-pikuk persoalan bangsa, dari ekonomi global hingga keresahan sosial, suara moral dan kebijaksanaan tetap dibutuhkan untuk menjaga arah kompas Republik. Presiden Prabowo Subianto mengundang 11 tokoh lintas agama, pemikir kebangsaan, dan penjaga nurani rakyat. Di ruang bersejarah Istana Merdeka, mereka tidak bicara tentang kekuasaan, tapi tentang masa depan Indonesia yang adil, damai, dan beradab. Di ruang utama Istana Merdeka, Jakarta, tempat di mana sejarah besar Indonesia pernah dicatat, Presiden Prabowo Subianto menerima tamu-tamu istimewa. Mereka bukan politisi, bukan pejabat, tapi mereka adalah penjaga nurani bangsa. Di antara yang hadir, Sinta Nuriyah Wahid, Qura Shihab, Romo Frans Magnisuseno, Pendeta Gomar Gultom, Alisa Wahid, Komarudin Hidayat, dan sejumlah tokoh pemikir lainnya. Merekalah suara-suara yang selama ini berdiri di tengah rakyat, memberi arah moral saat suara kekuasaan kadang terlalu keras untuk mendengar. Diskusi mengalir dalam pertemuan yang hangat dan penuh penghormatan. Tidak ada sekat dan tidak ada panggung, hanya dialog. Dialog tentang masa depan Indonesia, tentang kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi yang harus terus dirawat, bukan sekedar dijaga. Presiden Prabowo Subianto mendengarkan, mencatat, dan menanggapi dengan keterbukaan yang jarang terlihat dalam suasana formal kenegaraan. Baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden, ya dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa, ya. Hampir 3 jam, dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa, ya, bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh nurani bangsa ini. Dan intinya adalah semuanya kita berharap semoga insya Allah ke depan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang rukun, bangsa yang damai, dan menjadi kebanggaan kita semuanya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, pembangunan bukan hanya soal jalan tol atau teknologi, tapi juga soal jiwa bangsa. Jiwa yang harus dirawat melalui dialog, melalui keberanian untuk mendengarkan suara yang tidak terdengar. Dalam pertemuan itu, harapan dan kegelisahan rakyat dibawa masuk ke dalam istana oleh orang-orang yang tidak mencari jabatan, tapi selalu memanggul tanggung jawab moral. Terima kasih. Saya kira yang jelas kami mendapat banyak informasi, penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik, sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Diskusi tidak berhenti pada masalah, tapi pada harapan. Harapan bahwa Indonesia bisa tumbuh tanpa kehilangan jati diri. Harapan bahwa demokrasi tidak harus gaduh, tapi bisa teduh. Harapan bahwa anak-anak Indonesia, apapun latar belakangnya, tetap bisa bermimpi dalam negeri yang memeluk mereka. Bapak Presiden tidak hanya menerima, tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Juga kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota di tanah air. Kami berharap
sesegera mungkin bisa dibebaskan, karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu, karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu, bahkan bisa terputus proses pendidikannya, yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka. Jadi prinsipnya adalah sejumlah tuntutan yang terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, dan reformasi di bidang hukum, HAM, dan Hankam secara keseluruhan, yang hakikatnya itu adalah tuntutan dari sejumlah kalangan. Kami sampaikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan. Di bawah kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto mencoba menjadi lebih dari sekedar presiden. Presiden Prabowo Subianto ingin menjadi jembatan antara nurani dan kebijakan, antara suara rakyat dan arah negara. Pertemuan ini bukan akhir, tapi awal dari komitmen untuk terus membuka ruang bagi dialog, kritik, dan kebijaksanaan. Karena negeri ini tidak hanya butuh pembangunan, tapi juga kepekaan dan keberanian untuk mendengarkan. Dan pada hari itu, di Istana Merdeka, suara nurani bangsa tidak hanya hadir, tapi juga didengar.